Ya, Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar, Mr. Ong? Baik Bang. Ya, Bang John sekarang pakai topi ya. ya itu kita ini malam Jumat kan, ini kita topi-topi Turki gitu. Oh iya. Ini dulu kan tahun-tahun lalu kan lagi tren tuh di kalangan anak-anak pesantren, anak-anak ini tuh. Ya praktis lah gitu, orang banyak. Bagus juga ya topinya bagus, itu. Kalau ada lagi boleh juga itu. Biasanya dipakai para wali Allah dulu. Oh ya. Besar Timur Tengah terutama ya, daerah China, Asia Kecil, Turki terutama. Sekarang Bagus banyak dijual macam-macam. Iya. Nah baik, Kita mau ngomong apa? kita ini kali ini Mr. Ong, pemirsa, Mr. Ong ini adalah nama populernya apa nama? Fatur Rahman Fadli. Fatur Rahman Fadli, Direktur Eksekutif apa? IDR. Yang berapa kali kita bikin bincang-bincang bersama beliau, dan kali ini malam ini kita coba bincang lagi soal fenomena Anies Rashid Baswedan. Jadi dia fenomena ya? Fenomena menurut saya, menurut banyak orang dan menurut saya juga fenomena, karena kalau kita kan sudah mengikuti pemilu berulang-ulang dan kita lihat dari setiap pemilu kan pasti ada figur yang diduga pasti pemenangnya dengan respon di mana-mana kehadiran yang bersangkutan itu, baik dari gagasannya maupun respon orang begitu, dia kayak magnet begitu dibanding dengan yang lain gitu ya. Ya. Ya enggak? Kalau Pak Jokowi dulu kan karena ya itu tahun 14 itu ininya juga ya, karena dianggap dia merakyat, makan di pinggir jalan dengan masyarakat, intip sana intip sini, gorong-goro, itu kan menjadi fenomena itu ininya. Jokowi adalah. Tapi sekarang ini kita sampai ada bilang Jokowi adalah kita. Tapi sekarang ini dibikin itu orang ketawain gitu. Iya kan? Nah sekarang menurut saya Anies ini tidak melakukan itu, tapi pada kekuatan pikiran, gagasan gitu ya, yang dianggap mencerdaskan dan menjadi semacam itu. Kalau saya lihat itu kan pertemuan-pertemuan dia dengan para generasi muda Gen Z itu ya, kan luar biasa dalam bentuk ininya. Nah, jadi kita rencana sebagai seorang peneliti, seorang pengamat, Mr. Ong kira-kira melihat ini, kalau saya fenomenal. Nah, Mr. Ong melihat, dan beberapa orang juga mengatakan begitu, melihat sosok ini terkait dengan pencapresan dia sebagai salah capres juga itu, gimana dia punya? Ya, saya pribadi melihat Anies itu bukan sekedar fenomena, tetapi itu jawaban sejarah bagi bangsa ini. Jawaban sejarah bagi bangsa ini. Karena itu ketika dalam diskusi dengan teman-teman ya, limited discussion ya, dengan para cendekiawan di Jakarta misalnya, kelompoknya Salim Said ya kan, Dipu Alam, Jimli Asidiki, Profesor Laude ya kan, Profesor Darwin, Zahid Saleh ya kan, Zaki Mubarak, Umar Hussein, Ihsan Lulumba dan semacam. Saya katakan bahwa Mas Anies itu ya, untuk selanjutnya saya panggil Anies saja. Jawaban sejarah Indonesia gitu loh. Mungkin saja Indonesia masih menunggu 100 tahun lagi untuk melahirkan sosok seperti Anies itu. Iya, jadi kalau ketika saya melihat bahwa kandidasi itu ada 3, Ganjar, Prabowo, Anies, maka jawaban saya langsung pada Anies. Karena itu kemudian saya melihat apa yang dilakukan oleh Surya Paloh itu sangat tajam, ya, sangat tajam sekali melihat sosok Anies sebagai sebuah komoditis politik yang top gitu. Dari kemampuan membaca ini ya, berarti fenomenal dong. Ya, sebenarnya feeling politik itu bersisian dengan feeling ekonomi, bisnis. Ya, dan Surya Paloh sebagai politisi sekaligus berbisnis, dia sangat cermat sekali melihat fenomena Anies Baswedan itu. Iya, dan terbukti kan ya? Iya, jadi kalau misalnya dipertarungkan antara ketiganya itu, ya sebagai barang bagus ya Anies lah, ya kan? Iya. Dari sisi fisiknya kokoh, dia kan, gagah, ya kan? Dia kelihatan sebagai seorang petarung, ya kan? Iya. Tapi bukan sekedar petarung badannya saja, tetapi otaknya sangat cerdas. Otaknya yang menjadi sangat cerdas. Kemudian dia juga visioner ya. Dia mampu mencandra masa depan dengan pola candra yang sangat intelektual. Iya.
Jadi Anies itu sesungguhnya aset bagi bangsa Indonesia. Yang mau tidak mau harus kita ambil, harus kita baiat ya sebagai pemimpin. Setidaknya kita. juga kita harus doakan gitu ya, supaya perjalanan lancar. Capres ini jalan gitu. Dari awal saya mengatakan bahwa ketika Anies itu semakin ditekan, ya, dia seperti bola bekel gitu, bel bekel yang melenting dia, tak, tampar begini semakin kenyal dia. Iya. Jadi dia sosok yang apa ya? Menurut saya dia sosok yang akan memberikan jawaban terhadap sejarah Indonesia masa modern. Segala problema bangsa yang hari-hari ini dihadapi. Iya. Nah, problem bangsa ini adalah kebodohan dan kemiskinan. Kemiskinan. Karena itu dia tidak mampu mencandra siapa pemimpinnya. Iya. Nah, gitu. Padahal cocok. Padahal realitas politik, realitas sosiologis, realitas kekayaan bangsa ini, ya dia Indonesia itu part of heaven. Iya. Patahan surga katanya. Iya kan? Iya. Karena itu kemudian masa sih bangsa yang kaya raya ini? Iya. Bangsa yang sangat besar. Kalau Bintang Pamungkas sudah mengukur antara Seattle dan Miami, nah Sabang sampai Merauke itu sama besarnya dengan Seattle sampai Miami. Seattle di Amerika Barat ya, di mana terjadi protes globalisasi waktu itu di Amerika, karena mereka masih belum percaya betul atau menolak dengan anasir-anasir pikiran globalisasi itu. Apakah karena itu kemudian Indonesia ini tidak bisa dipimpin oleh orang-orang pikirannya mediocre. Iya, betul. Sosok biasa-biasa saja. Tidak bisa. Kalau mau cepat maju dan menyelesaikan masalah kemiskinan dan kebodohan itu. Ya. Kita harus melakukan akselerasi kuantum. Nah, Anda membaca bahwa begitu banyak harapan ya masyarakat, begitu banyak, karena ada beberapa kiai juga, ulama juga NU ini. Saya lihat di beberapa kali pernyataan mereka mengatakan bahwa mungkin ratusan tahun lagi baru kita dapatkan pemimpin seperti itu, seperti Anies Muhaimin ini. Ya. Kalau ini kita gagal, maka mungkin ratusan tahun lagi kita akan berkubang. Iya. Berkubang dalam kebodohan, dalam pertikaian, mencari figur muncul. Sulit, tidak mudah. Jadi, tidak mudah. Ya, karena itu kalau di dalam teorinya Miliband itu ya, kalau kita belajar sosiologi, maka kita akan mengenal Miliband ya, transnational history, ada generational history. Nah, Anies ini salah satu fenomena dari dua teori itu, sosiologis. Dia muncul karena proses sejarah, gitu. Kan man is born a social being. Jadi manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial dan itu ada pemimpinnya, harus ada pemimpin. Nah, pemahaman pemimpin ya pada diri Anies itu sudah terlembagakan. Satu karena genetik kita, genetis dia. Secara hereditas dia anak tokoh, cucu tokoh pahlawan nasional. Demikian juga Caimin gitu ya. Caimin. Pasangannya juga ya. Nah, itulah yang kemudian membuat pasangan itu komplit, menguatkan gitu ya, datang untuk melengkapi gitu ya, melengkapi itu betul. Saling melengkapi. Ini tidak pernah ada. Benar. Saya waktu 100 tahun NU itu saya membuat pernyataan bahwa NU dan Muhammadiyah tradisionalis, kelompok tradisionalis dan Islamis misalnya dan modernis yang diwakili oleh Muhammadiyah dan belum pernah ada sejarah pemilu Pak yang Muhammadiyah total football untuk milih A1, S1, milih pasangan satu. Betul. Belum pernah Muhammadiyah. Kalaupun tuh ada itu keluar kecil aja. Ya, emang bebaskan saja. Tapi hari ini fatwa Muhammadiyah itu 01. Artinya ya, kalau diidentifikasi Muhammadiyah itu 50 juta misalnya, total Anies sudah punya tabungan 50 juta. Apalagi NU. 2 kali lipat dari situ. Dari Caimin gitu. Dari Caimin. Nah, Caimin itu lepas dari segala kekurangannya, dia itu anak tokoh, sama dengan Anies, dia cucu pahlawan, cucu pendiri Nahdlatul Ulama, ya, dan beririsan dengan termasuk Gus Dur juga, keluarga Gus Dur juga. Sebagai aktivis, menurut saya, dia tentu punya kepedulian. Dua-dua ini punya terbelakang aktivis, aktivis Islam lagi ya. Itu kenapa saya cenderung melihat kedua pasangan ini adalah pasangan yang ideal bagi Indonesia. Sangat ideal bagi Indonesia jika dikomparasikan dengan dua pasangan lain. Yang lain. Betul. Inilah kenapa bangsa ini harus kita ajak untuk berpikir logis. Iya.
bukan tentang dia like and dislike, Iya. ya, Tetapi meletakkan keobjektifan yes, masalah mengajarkan publik, ya, masyarakat itu agar memilih calon pemimpin yang benar. benar, betul. Ini loh Betul. yang seharusnya Anda pilih, gitu. Betul. Nah, tetapi Bukan Anda pilih keyakinan, kemampuan untuk memilih itu kan tidak semua dimiliki oleh orang. Iya. Orang. Karena derajat pemahaman pendidikan, kesejahteraan itu tidak membuat dirinya otonom untuk memilih dan memiliki kemampuan untuk mencandra masa depan. Betul. Ini yang harus dia. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh kaum intelektual yang ada di kampus-kampus itu untuk turun ke bawah. Betul. Merembes, ya, memberikan pengaruh positif bahwa bangsanya harus menyambut kedatangan pemimpinnya. Betul. Kalau tidak, maka kita akan bising terus, Pak. Bayangkan, Pak, satu orang Singapura, dia mendapatkan keuntungan 300 juta US dollar. Iya. Dalam setahun. Mengeruk di mana? Menggali kekayaan kita. Dan kita biarkan itu. Itu kan sebuah kebodohan. Betul. Hilirisasi. Tak jelas konsep hilirisasi. Hilirisasi ini kan konsep pengusaha kayak Luhut Panjaitan, Bahlil ini pengusaha semua ini. Ya itu mereka kan berpikir pendek, ya, tentang bangsanya. Betul. Kalau saya melihatnya, kekayaan bangsa ini tidak boleh diobral begitu rupa. Ya, betul. Ya. Untuk siapa itu? Kan untuk anak cucu kita. Betul. Kalau kita sebagai orang tua itu bijaksana membelanjakan kekayaan kita, mana yang untuk amal, mana yang untuk pendidikan anak, mana yang untuk beasiswa tetangga yang miskin, mana yang ini. Itu kan sangat ideal. Tetapi jangan pula karena kita butuh duit disuruhnya ke orang. Iya, jor-joran. Kita suruh mereka kerjakan dengan pajak yang pembebasan pajak, tax holiday dan segala macam. Puluhan tahun lagi. Ini kebijakan yang gila menurut saya, ya, tidak cermat di dalam melihat masa depan bangsa ini. Atau memang karena dan itu berbahaya, gila dan kebodohan, ya, para kebodohan dan pemikiran yang instan. Benar. Pemikiran yang instan. Tahu nggak, Soekarno mendatangkan orang-orang Asia Afrika itu, "Woi, kesini kau. Kami bangsa baru." Baru 10 tahun itu, ya kan? Baru Asia Afrika dia kumpul. Kalian sini, ayo sini. Kita lawan kolonialisme ini. Kita kaya sekali. Kandungan emas di sini banyak sekali, bla 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 bla. Betul. Itu yang jadi alat diplomasi. Artinya natural resources kita bisa jadi alat diplomasi untuk mempengaruhi bangsa-bangsa di Asia Afrika. Itu kehebatan Soekarno. Artinya Soekarno itu tajam. Dan Soekarno diidentifikasi di dalam dunia diplomasi dunia, ya, dikatakan sebagai politisi Muslim. Kenapa itu dikatakan Muslim? Karena Soekarno jauh ke masa depan melihatnya. Ketika Soekarno ke mana, Khrushchev, ya, atau ke Uni Soviet, maka dia minta persyaratan. Khrushchev bingung. Temukan dulu makam, katanya. Iya, makam sahabat Nabi. Iya, bukan makam ulama. Ini ditemukan di mana itu? Kazakhstan, ya. Di Kazakhstan. Sampai sekarang orang Indonesia memiliki keistimewaan untuk masuk ke sana. Oke, kita coba kembali lagi ke Anies nih. Nah, jadi mungkin karena kelebihan kemampuan intelektual dan yang lain-lain gitu, ya. Perilaku yang santun, tutur kata, narasi yang santun diekspresikan, sehingga itu menjadi magnet bagi Anies, sehingga berada di manapun akhirnya, terutama dia ketika melakukan kampanye hari-hari ini, ya, dibanding dengan calon yang lain. Itu kan luar biasa sambutan masyarakat. Sehingga kita nyaris tidak percaya, ini lembaga survei tipu semua ini kan. Boleh kita mengatakan seperti itu. Bohong semua, dan memang ada jejaknya di masa lalu ketika waktu di DKI kan. Jadi kita tak percaya sudah lembaga survei itu, dan kita lihat apalagi hari-hari ini kan. Kemarin di Jogja malamnya, paginya sudah di Purwokerto, Cilacap, pagi malamnya masih di Purwokerto, malam sudah masuk Jakarta paginya di Padang masuk sorenya di Palembang malam ini ke Ternate. Kan itu loh, dan itu sebelumnya berangkai seperti itu. Iya kan?
Ada perkumpulan sampai jutaan orang hadir di Surabaya, di Malang, di Makassar. Fenomena ini sepanjang yang kita hidup sejak dari zaman Pak Harto belum pernah kita lihat seorang tokoh memiliki magnet seperti itu. Kalau di zaman Bung Karno mungkin, karena itu zaman-zaman revolusi dan ada tokohnya juga, yaitu Bung Karno sebagai orator pemantik ini ya. Tapi ada tokoh lain seperti Bung Hatta yang diplomat atau yang lain-lain diplomat. Iya, saya melihat fenomena Anies Baswedan itu di dalam Pilpres 2024 itu tidak sekedar fenomena, tetapi dia mampu menjawab ya persoalan-persoalan substantif bangsa ini. Kita sudah berjalan sekian puluh tahun, tetapi negeri ini tidak beranjak menjadi negeri yang kayak padahal eksistis kaya raya. Iya. Bayangkan sekarang itu menjelang Pilpres ini. Banyak teman-teman yang kesusahan uang. Ada uang gitu loh ininya. Kan lucu. Iya. Jadi memang kita itu ada masalah substantif di dalam tata kelola bangsa ini. Betul. Yang itu dibutuhkan manajemen negara yang accountable. Dan itu, dan itu kemungkinan ada di Anies Baswedan. Saya kira yang memiliki kemampuan itu Anies Baswedan karena dia berlatar belakang manajemen. Dia fakultas ekonomi, anak manajemen. Iya, doktornya juga. Iya, doktornya juga. Iya, public policy. Dan itu menurut saya Anies itu adalah sosok yang paling lengkap dan dibutuhkan komplit dan dibutuhkan bangsa ini. Ya, sangat dibutuhkan bangsa ini. Kalau bangsa ini tidak bisa melihat Anies itu sebagai jawaban sejarah, jawaban kemajuan, jawaban untuk melihat, jawaban untuk membangun masa depan Indonesia, maka ini sebuah kebodohan yang nyata. Karena itu kalau kemudian ada intelektual yang masih kiri kanan bikinan tidak memiliki sikap pro terhadap kiai ulama lagi, ulama lagi, itu berarti kotor pikirannya. Iya, betul. Jadi tidak tidak diperlihatkan ini loh pemimpinnya sudah ada gitu. Ilmunya tidak nafi'an. Ilmunya kan kita tidak mencerahkan, tidak mencerdaskan, tidak memberi pengaruh positif. Iya, betul. Jadi seorang yang berilmu itu harus mampu memberikan aura positif pada lingkungan sekitarnya. Iya. Mampu memberikan pencerahan kepada orang yang tidak berilmu. Mampu memberikan keteduhan kepada orang yang gelisah. Iya. Mampu memberikan kenyamanan kepada orang yang susah. Jadi kalau orang-orang yang berilmu tapi dia tidak memiliki cahaya untuk membuat orang di sekitarnya itu tercerahkan, itu berarti ilmunya tidak nafi. Termasuk juga mereka yang dianggap punya ilmu tetapi tidak bisa melihat sosok pemimpin masa depan yang bisa. Iya, itu karena kepentingan. Vested interest yang bersifat, tetapi dia sengaja dia tutup aja. Iya, karena dia memiliki kepentingan jangka pendek. Tapi kalau orang itu, tokoh itu, ulama itu, kiai itu, ustadz itu, profesor itu, doktor itu, magister itu, sarjana itu memiliki pikiran jangka panjang dan kepentingan bangsanya menjadi besar, pasti dia cenderung kepada Anies. Kenapa? Di dalam hati mereka itu Allah kasih kehanifan, kecenderungan kepada kebenaran. Iya. Jadi itu yang menyebabkan Anies mungkin yang ditangkap begitu banyak, termasuk para ulama-ulama besar di Nahdlatul Ulama sejak awal gitu mendorong dan mendukung gitu ya. Iya. Karena itu sejak awal saya menulis tentang kecerdasan Surya Paloh di dalam melihatan. Oh, yang itu judulnya apa waktu itu? Judulnya waktu Sang Surya membaca surya yang bercahaya. Membaca surya yang bercahaya. Luar biasa tuh memang tulisan itu. Bagus tuh. Ininya. Itu setelah saya diskusi dengan Fahri Ali. Oh, gitu ya. Iya, saya tanyakan Fahri Ali yang ente maksud ini maksudnya Bang Fahri, dia pengamat politik, peneliti senior LP3IS, di mana beliau itu menjadi rujukan, menjadi teman diskusi, menjadi teman orang mencari nasihat ya untuk melihat fenomena-fenomena politik. Pola politisi muda tahun 80-an, tahun 90-an itu populer sekali. Populer sekali. Bang Fahri itu luar biasa ya. Di kalangan mahasiswa itu menginspirasi pikiran di kalangan HMI, apalagi kalangan itu setelah Cak Nur, salah satu rujukannya pengamat politiknya Fahri Ali. Iya, Fahri Ali. Dan peneliti yang sangat tajam. Iya, betul. Dia mengerti dan dia masih hidup NU. dan dia masih hidup masih beliau sehat masih.
Jadi menurut saya Tapi dalam konteks kepemimpinan itu ya memang Anies Baswedan. Ya. Jadi Anies itu punya talenta leadership yang baik. Leadership, kemampuan isi otaknya ini Ya. gitu ya. Dia sosok pemimpin yang talkative. Saya sering mengatakan bahwa Anies itu selain memang itu menjadi ini di dalam negeri ya, selain leadership, tetapi keintelektualan dan termasuk praktek moralnya, akhlaknya atau adabnya itu menjadi preferensi dunia. Dunia dengan diundangnya dia di mana-mana itu kan, di Inggris, di Amerika, untuk forum-forum internasional. Ya. Itu kan pikiran-pikiran dia itu ini diapresiasi begitu rupa gitu loh. Iya. Yang jadi preferensi dunia kan itu. Iya, karena Anies itu membaca dengan baik. Misalnya bagaimana sosok Alisa Stromijoyo, seorang diplomat dulu. Dia mungkin juga baca Agus Salim, ya kan? Karena mungkin dia menyadari bahwa at the time dia akan dibayar oleh bangsa ini menjadi pemimpin, gitu. Iya, iya. Karena itu dia mungkin dia belajar tentang Woodrow Wilson misalnya, kan? Iya, iya. Churchill misalnya, kan? Iya. Dia kan kalau speaking in front of many people, dia speak, ya. Iya, iya. Itu keren Anies. Betul, keren. Memang Anies luar biasa. Karena itu kemudian diminati. Dan kelihatannya Gen Z dengan acara Sak Anies itu banyak sekali mereka belajar dari situ tentang berbagai wawasan, tentang berbagai soal kepemimpinan, politik, ekonomi, apa semua. Anies itu ditanya apapun, dia pasti. Kita kagum itu. Dia bisa menjelaskan dengan dia literasinya sangat tinggi. Iya, betul, betul. Kalau orang tidak membaca tidak mungkin. Oh, nggak bisa, Pak. Dan memiliki kemampuan intelektual yang tajam begitu, kemudian bisa menganalisa fenomena itu. Iya dong. Karena itu begini, saya punya tesis bahwa seorang pemimpin dia akan sukses memimpin kalau dia mengerti Islam dan paham aspirasi umat Islam. Mengerti Islam itu penting karena wawasan tentang keislaman itu sangat luas. Apalagi di negeri Muslim terbesar di apalagi di negeri kita, ya? pemimpin itu harus well informed tentang Islam. Baik Islam sebagai sains maupun Islam sebagai ideologi. Ajaran gitu ya. Sebagai way of life itu. Derivat-derivat Islam itu seperti apa ya? Dia terdiferensiasi dalam kelompok-kelompok yang bagaimana? Ada begini, ada dua aliran besar, ada begini, ada begini. Dia harus mengerti filsafat. Dia harus mengerti culture. Betul. Dia harus mengerti manajemen. Dia mengerti harus hubungan interpersonal. Dia mengerti ini ajaran-ajaran komunitas. Oke, kita coba kembali lagi ke soal Anies sebagai ini kan, karena kita bicara ini fenomenal itu tetap kita kaitkan dengan dia sebagai seorang capres ya. Capres yang sebentar lagi kita mungkin 2 minggu waktunya 2 minggu lagi kita sudah masuk vote untuk ini kan? Nah, dan kita melihat bahwa ada satu capres seperti Anies inilah yang begitu banyak diminati oleh ini, dan pikiran-pikirannya menjangkau zaman kalau ini ya. Lihat sementara Indonesia hari-hari ini seakan-akan terpuruk kita. Terpuruk Indonesia saat ini. Semakin banyak dieksploitasi sumber daya alam, semakin miskin rakyatnya. Makin miskin. Kan kontras betul itu ya keadaannya. Itu terkait juga dengan etika pemimpin di dalam menginsafi natural resources itu apa. Betul. Tidak sekedar kekayaan bangsa, tetapi dia juga harus menjadi alat diplomasi. Alat kesejahteraan. Alat untuk bersahabat dengan alam. Betul. Nggak bisa seperti di Morowali dihajar terus habis betul. Itu kan merusak keseimbangan alam. Betul. Artinya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan masih dungu di dalam bersahabat dengan alam. Karena ketika alam itu kita rusak sedemikian rupa dengan cara membabi buta, maka akan ada dampak bencana. Banjir lah. Seperti dalam lagunya Ebit Gade. Mungkin alam Tuhan bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga akan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Iya kan? Itu kan banyak sekali referensi. Benar. Jadi orang seperti Ebit Gade, Rumai Rama, itu penyanyi seniman perenung. Bukan seniman sembarangan. Benar. Seperti juga syair yang bikin Taufik Ismail. Taufik Ismail itu. Dan Anies seorang intelektual, seorang
pemimpin, intelektual pemimpin dan luar biasa ya, fenomenal. Saya kira ya luar biasa itu. Kalau saya melihat sulit ya bangsa ini akan mengalami kerugian luar biasa kalau Anies dibiarkan begitu rupa kalah. Misalnya, harus jadi menurut saya ya, kan sekarang ini ya ada fenomena kaum intelektual yang berpikir pendek, miopik. Iya, miopik. Dan orang-orang seperti ini lebih berbahaya. Betul. Hanya pengen dapatkan posisi, kalau saya dukung dia dapat ini. Kalau dapat posisi dia dapat ini, dapat proyek ini, dapat ini. Tidak berpikir untuk pemimpin yang bisa begitu kalau pemimpin lahir diharapkan menyelesaikan bangsa itu kepentingan rakyat secara keseluruhan dan dampaknya juga untuk kehidupan kita juga. Bukan kemudian kita dukung saya dapat ini dulu, jadi atau tidak aku sudah dapat gitu. Nah, kalau kita berhasil memilih pemimpin yang par excellence ya, yang hebat lah ya. Hebat itu kan komparasinya dengan yang ada ya. Iya, dengan yang ada. Itu kita akan mengalami keuntungan yang berdampak strategik bagi bangsa ini. Tapi kalau kita kembali memilih pemimpin yang dungu, yang tidak cerdas, yang hanya memperkaya diri sendiri, yang tidak mendukung demokrasi, iklim kebebasan, Dia peduli dengan kemiskinan, kesejahteraan banyak orang, warganya. Iya dong. Bukan kemudian kemiskinan itu menjadi komoditas. Iya, kemudian datang dieksploitasi terus, jadi bansos terus untuk milih siapa yang mau. Padahal negeri ini gemah rimpah Lo Jenawi, Pak. Kita ini negeri yang sangat kaya raya ini. Jadi Mas, kalau saya kadang-kadang berpikiran bahwa kita ini 10 tahun tidak cukup sebenarnya. Kita 10 tahun ini bangsa kita ini sebetulnya bagi banyak orang dan mengalami kehidupan ekonomi yang model begini, terpuruk model begini. Masa orang kaya itu banyak utang. Dianggap sebagai petaka. Musibah. Karena itu antitesa musibah itu hanya selesaikan oleh pemilu ini dengan memilih tiada jalan lain. Anies Mohaimin harus dipilih. Ya, saya kira iya. Iya kan? Harus juga. Harus itu. Menurut saya jadi inilah coba ini statementnya gimana ininya apa ya? Saya kira gini ya. Closing paduan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar itu adalah dua paduan aktivis dari dua sayap modernis dan tradisional mewakili kelompok itu yang itu tidak mungkin pernah terjadi, Pak. Dua kelompok ini. Selama ini dua kelompok itu diadu, Pak. Iya. Diadu oleh orang yang memiliki pemikiran jangka pendek, semoga tidak satu. Betul. Ingat, Indonesia ini jenis bangsanya adalah, kalau guru politik saya itu Profesor Salim Said mengatakan, sering menyebut Indonesia dengan the fragmented society ya. Bangsa yang mudah dipecah belah. Itu, Pak, NU dan Muhammadiyah itu oleh kelompok luar. Iya, dan itu masih terjadi juga di upaya terus menerus. Sekarang kan banyak operasi NU, operasi di Jawa Timur ya. Iya, betul. Untuk memecah belah. Ini pendek pikirannya itu, memecah belah itu. Salah. Nggak akan maju bangsa ini. Ngambil para elitnya, ngambil dikit-dikit, kemudian jadi bagi mereka siapa? Ini pengkhianat ini. Pengkhianat, betul. Yang perusak di NU dirusak, di ini dirusak, itu pengkhianat, Bang. Mereka dapat peduli dengan orang masa lain, masa depan bangsa ini. Harusnya dia itu menyatu, membagi pekerjaan-pekerjaan. Kau di tradisional kampung-kampung, aku di perkotaan. Iya, benar. Jadi NU dan Muhammadiyah itu dua sayap Garuda Islam Indonesia, yang harus hand in hand, lari secara seimbang dengan keseimbangan aeronautik yang seperti pesawat terbang. Betul. Jadi ini baru take off, Pak, umat ini, Pak. Oke, Mas, ini kita sudah masuk ke itu ya, sudah. Saya ingin ada statement yang, karena ini kan semacam dari pembicaraan tadi kan keyakinan betul bahwa bangsa ini terutama menentukan masa depan bangsa ini kan di tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, yang kira-kira lagi 2 minggu lagi. Iya kan? Bahwa dengan kondisi bangsa kita yang kita rasakan, kita lihat gitu ya, di kabal kepemimpinan akhir-akhir ini. Coba statement yang mungkin kepada umat, kepada rakyat, bahwa inilah momentumnya, jangan harus memilih pemimpin, memilih Anies Mohaimin secara tegas saja. Begini. Kalau memang Anies Mohaimin.
Saya meyakini ketika dua sayap Garuda Islam Indonesia ini menyatu, ya, maka saya yakin Anies Baswedan itu akan satu putaran. Oh gitu. Menang satu putaran. Coba ke depan. Bagaimana kalau meyakini gimana? Kalau dua sayap menarik. Dua sayap Garuda Islam ini, ya, NU dan Muhammadiyah itu menyatu, ya. Menyatu karena memang rasional. Rasional. Iya. Mau milih siapa lagi? Iya. Islam memilih harus yang bagus, yang fasih, yang ini, dan committed. Dibanding yang lain ini jauh lebih. Preferensi politiknya pasti ke Anies. Iya. Asal prasyaratnya tidak ada pengkhianat-pengkhianat yang memecah belah. Ya, NU tidak dipecah belah, Muhammadiyah tidak mungkin dipecah belah, gitu. NU yang harus disadari. Iya. Karena pemecah belah di tubuh NU itu pasti ada. Banyak sekali. Dengan pemimpinan yang pendek itu, pikiran yang pendek itu. Iya. Padahal ini dua sayap Garuda Islam. Kalau ini menyatu, Pak, pasti satu putaran. Menyatu. Iya. Dan satu putaran buat Anies, tetapi akan berkontribusi besar terhadap lompatan kehidupan bangsa. Iya. Kemajuan bangsa. Kita akan melompat, Pak. Ada kuantum, Pak. Iya. Kuantum kesadaran bahwa kita harus bersatu dan kita harus membangun bangsa secara beramai-ramai. Ya, ada dua. Gotong royong. Yang pertama, dampak dari persatuan itu menjadi semakin mendorong lompatan kemajuan bangsa. Ditambah dengan menyatunya mendukung satu pemimpin yang mendorong lompatan ini. Iya. Menciptakan keadaan ini, dan itu adalah Anies Muhaimin. Saya meyakini itu. Satu putaran ketika dua panu itu tidak ada yang lain. Jadi hindari, abaikan orang-orang yang ingin memecah belah NU dan Muhammadiyah, menyebar fitnah itu abaikan. Kalau dia ngasih duit, ambil duitnya, buang ke masukin ke bawah kasur. Biarin begitu dulu. Ya kan? Tapi jangan pilih pilih dia. Kalau tidak langsung terus menerus. Orang yang memberi uang lalu membujuk untuk memilih seseorang, udah pasti orang itu akan korup nantinya. Ini kan sama dengan kalau sandi dalam satu Al-Quran kita lupa ininya. Kita kira-kiranya begini. Itu kan terkait dengan kisah Ibrahim bin Adam, seorang ahli sufi. Dan seorang penjahat juga sebelumnya, kemudian dalam mimpi dia mengatakan, wahai Ibrahim, kapan lagi kau beriman kepada Allah dan bertakwa? Di usia yang di usia seperti ini, gitu. Kapan lagi? Kapan lagi kan? Ini waktunya seharusnya. Dan sama dengan kondisi bangsa, kapan lagi bangsa kita ini dipecah belah, bahkan dari dalam oleh orang-orang kita sendiri, dan kapan lagi kita memperbaiki bangsa ini? Pemimpinnya sudah diberikan. Ya. Diperlihatkan kepada kita sosok pemimpin, pasangan pemimpin yang apakah Anda tidak berakal? Ya. Apakah Anda tidak pakai nuranimu? Iya. Masa cuma dikasih 100.000 kemudian dia belok dari kebenaran? Sama dengan ini kan, ya mohon maaf ini bukan berarti kita mau samakan dengan Rasulullah, tetapi di dalam Al-Quran sebetulnya itu kan bisa menjadi makna simbolik, bisa kita ambil misalnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum hatta yatabayyanu ma'anittum. Jadi kami telah mengutus seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, mengutus pemimpin dengan yang bagus, ya. Iya. Yang bisa kira-kira bisa banyak harapan kita bisa menyelesaikan masalah bangsa yang masalah-masalah yang Anda hadapi. Dia bisa pimpin dengan kecerdasannya, dengan kemampuannya, dengan tutur kata yang pengasih kepada sesama. Begini ya. Kalau di dalam sejarah ketika terjadi kerusakan di sebuah bangsa, maka biasanya muncul apa yang disebut dengan al-ghuraba. Oh ya, al-ghuraba. Orang asing. Nah, Anies Baswedan itu sebenarnya orang asing di dalam politik kepartaian. Kepartaian benar. Kan dia nggak pernah masuk partai. Iya, betul. Nggak pernah. Benar. Jadi dialah yang akan memperbaiki luka-luka umat dan bangsa ini. Mengatasi masalah-masalah. Memajukan bangsa ini gitu ya. Luka-luka. Iya, luka-luka. Pemimpin yang tidak beretika kita bereskan menjadi etika. On the right track ya. Yang korup kita bereskan. Bagaimana caranya? Manajemen. Iya. Manajemen politik. Gampang itu. Kalau kita mau duduk, saya bisa kasih advice. Iya. Bagaimana membereskan republik. Oke, Mas. Mas, kita terakhir nih. Jadi coba Mas beri semacam pernyataan penutup yang terhadap bagaimana menghadapi ini, bahwa Anies diyakinkan kepada rakyat biar para penonton ini bisa yakin betul bahwa tiada lain pilihan yang lain, harus
tanggal 14 Februari pertempuran akhir kita tuh rakyat ini harus milih ke situ. Begini, karena rakyat kita itu pendidikannya tidak merata, maka menjadi tanggung jawab para dosen, ya, para ustadz, para kiai, para cerdik pandai untuk turun ke jalan, turun ke masyarakat untuk memberikan kabar gembira. Iya, iya, iya. Bahwa akan datang seorang pemimpin yang soleh, yang adil, ya, yang cerdas, yang mampu mencandra masa depan, untuk mengobati luka-luka, kekecewa pada pemimpin yang cuman dia diperalat setiap pemilu saja. Nah, pemimpin itu bernama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan harus dipilih pada tanggal 14 melalui itu. Kita tidak mengatakan harus, tetapi wajib dipilih. Wajib itu untuk prasyarat kita menjadi bangsa yang hebat. Iya. Bukan bangsa yang terpuruk. Memperbaiki kerusakan, kan pemimpinnya diutus memperbaiki kerusakan yang dihadapi bangsa kita ini. Itu al-ghuraba istilahnya. Oke. Sekira itu ya. Perbincangan dan sekalian perbincangan saya dengan Pak Ong, Ca Ong ini, Mr. Ong, tentang masalah fenomena Anies, kemudian banyak penjelasan yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan mencerdaskan, ya. Pasti mencerdaskan, luar biasa itu penjelasannya Pak Ca Ong. Dan memberi pesan luar biasa tentang capres Anies, yang hanya Anies yang bisa dengan kemampuan yang dimiliki padanya. Anies Muhaimin ini ibarat dua sayap Garuda yang akan mengantarkan kemajuan, lompatan Indonesia mengalami kemajuan yang cepat, dan itu dengan syarat bila tanggal 14 Februari Pilpres 2024 yang datang, Anda harus mencoblos nomor 1, 01 Pilpres, ya, Pilpres. Partai ya terserah Anda, tetapi saya kira akan jauh lebih baik dengan partai-partai pendukungnya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.